19 kelompok 1 ingin menjelaskan tentang pengembangan dan perumusan metformin atau antidiabetika berbusa butiran untuk meningkatkan kepatuhan pasien dan studi stabilitasnya. Butiran dan tablet effervescent kini menjadi bentuk yang sangat populer karena mudah larut dan mudah dikonsumsi hanya dengan minum segelas air. Metformin diyakini sebagai obat antidiabetik yang paling banyak diresepkan. Pasien yang menderita diabetes tipe 2 adalah orang tua, menunjukkan disfagia. Masalahnya menjadi semakin parah karena tablet besar, dosis tinggi 500-1000 mg, memiliki ukuran 19 mm x 10,5 mm, dan perlu asupan obat tiap hari. Satu-satunya alternatif untuk pasien tersebut adalah dengan menjadikan bentuk effervescent. Jadi kesimpulan dari penjelasan saya adalah kenapa dibuat sediaan effervescent, karena sebagian besar yang meminum adalah usia orang tua. Jika menggunakan tablet yang besar sulit ditelan sehingga dirubah menjadi tablet effervescent. Metode analisis granul effervescent metformin HCl dilakukan pada spektrofotometer UV 1700 dengan absorbansi diukur pada 236 nanometer. Persiapan solusi standar 50 ml metformin HCl 99,86% diukur dengan keseimbangan analitis. Kemudian dilarutkan dalam alkohol metil absolut untuk memberikan solusi yang jelas dan transparan. Dan selanjutnya diencerkan kembali untuk menyiapkan larutan E1%. Diayak dengan menggunakan ayakan nomor 40. Setelah itu, kita membuat campuran PVPK 30 dan isopril alkohol sebagai pengikat untuk membuat granul. Kemudian selanjutnya kita membuat campuran PVPK 30 dan pewarna. Di sini warnanya yang digunakan yaitu tartrazine yellow dan sunset black dengan menggunakan perbandingan 2:1. Kemudian dilarutkan dalam alkohol isopril secara terpisah dengan menggunakan rendaman ultrasonik. Setelah PVPK 30 dan warna sudah tercampur, kemudian larutan tersebut digunakan untuk membasahi campuran yang kering. Masa basa diayak dengan ayakan nomor 60 dan kemudian dikeringkan dalam oven dengan suhu tidak lebih dari 50 derajat Celcius. Saya akan menjelaskan tentang tabel. Tabel 1 menjelaskan tentang komposisi butiran effervescent. Tabel 2 menunjukkan presentasi metformin pada waktu 0 pada suhu kamar penyerapan. Tabel 3 menunjukkan presentasi metformin HCl selama 24 minggu dengan suhu 4 derajat Celcius, suhu ruangan, suhu 40 derajat Celcius, dan suhu 60 derajat Celcius. Tabel 4 merupakan evaluasi berbagai parameter butiran effervescent atau EG. Dalam tabel 4 ini merupakan evaluasi parameter butiran effervescent. Hasil dari pembahasan jurnal ini yaitu pengujian stabilitas dipercepat dengan menggunakan suhu 4 derajat Celcius, suhu kamar dipercepat 40 derajat Celcius dan 60 derajat Celcius. Dan butiran metformin dievaluasi pada akhir setiap minggu sampai dengan 24 minggu untuk parameter fisik. pH diperiksa pada waktu 0 dan segera setelah formulasi, kemudian pada akhir setiap minggu dan 24 minggu. Di sini saya akan menjelaskan dari jurnal tentang diskusi. Terbukti dari hasil bahwa formulasi metformin tetap paling stabil pada suhu 4 derajat Celcius karena persen usia, sisa obat tidak menurun lebih dari 5%. Dan formulasi disimpan pada suhu kamar 22 kurang lebih pada suhu 5 derajat Celcius juga ditemukan sangat dekat dengan standar pada akhir 24 minggu.
Umur simpan granul effervescent metformin adalah 510 hari pada suhu 4 derajat Celcius dan pada suhu kamar 425 hari. Juga ditemukan tidak ada perubahan dalam tampilan visual dan bau di keempat suhu yang berbeda. Sudut istirahat yang paling dapat diterima dari formulasi effervescent granul 4 EG4 adalah 27, sudut istirahat kurang lebih 30, properti mengalir bebas, dan waktu effervescent in vitro adalah 75. Terima kasih dari penjelasan kami. Saya Ika Desi Rahmawati akan membahas tentang kesimpulan. Dapat disimpulkan dari penelitian bahwa granul metformin effervescent paling stabil ketika disimpan pada suhu 4 derajat Celcius dengan umur simpan 510 hari. Sedangkan pada suhu kamar yaitu 425 hari. Selain itu, di antara formulasi berbeda butiran effervescent, formulasi EG4 hancur dalam larutan berair dan memiliki sudut istirahat kurang dari 30. Hal ini menunjukkan bahwa butiran tersebut memiliki sifat alir yang baik. Jadi, butiran ini dapat dibentuk sediaan farmasi yang lain untuk dijadikan produk farmasi diabetes. Demikian penjelasan dari kami. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.